Hari ini di dalam perayaan Natal saya akan membahas Yesus adalah tokoh yang paling dicintai dan paling dibenci. Bagaimana seseorang bisa paling dicintai tetapi juga paling dibenci? Pada saat seseorang membenci seseorang, itu artinya tidak mengasihi. Pada saat seseorang mengasihi seseorang, itu artinya tidak membenci. Bagaimana seorang bisa dibenci sekaligus bisa dikasihi? Di dalam dunia ini kita melihat ada orang sama orang yang lain, waktu terjadi perselisihan, mereka menjadi musuh seumur hidup mereka. Kalau si A sama si B bermusuhan, lalu si B mati, maka yang B tidak mungkin lagi memusuhi si A karena B sudah mati. Tetapi si A masih bisa memusuhi si B. Saya pernah melayani seorang bapak, dia ada di rumah sakit, waktu kami kunjungi dia, lalu dia cerita semua permasalahan dia, dan dia keluarkan satu kalimat yang mengkagetkan saya. Dia bilang, seumur hidup saya, masih ada satu orang yang saya benci. Siapakah yang Bapak benci? Dia ceritakan, orang itu adalah orang yang dulu waktu dia susah, saya bantu dia. Sampai akhirnya dia sudah sukses, dia tidak pernah kasih tahu kepada anak-anak dia bahwa dulu papanya susah, sayalah yang membantu dia. Lalu saya penasaran, kenapa Bapak ini begitu percaya diri bahwa dia membantu orang, orang itu sekarang sudah sukses, bisa-bisa saja orang juga membantu dia, tetapi bukan dia sendiri yang membantu yang tadi. Lalu saya tanya, siapakah orang yang Bapak bantu itu? Saudara mau tahu dia jawab apa? Dia adalah adik saya. Dia adalah adik saya, waktu dia susah, saya bantu dia, sampai akhirnya dia sukses, dia tidak pernah cerita kepada anak-anak dia bahwa dulu saya yang membantu papanya. Dan saya benci sama adik saya. Lalu saya tanya dia, di manakah adik Bapak? Saya lebih kaget lagi, sudah mati 15 tahun yang lalu. Jadi sudah jadi mayat, masih ada kebencian. Maka kalau si A membenci si B, kalau si B sudah mati, B tidak bisa membenci si A lagi karena si B sudah mati. Tapi si A masih bisa membenci si B. Tetapi si A akan berhenti membenci jikalau si A meninggal dunia. Lalu alasan dari si A sama si B saling membenci pasti ada alasan yang masuk logika. Sehingga nanti si B dia juga ceritakan ke anak, si A juga ceritakan si anak. Maka kebencian berlanjut menurun ke generasi berikutnya. Nanti si anak A sama si anak B ikut bermusuhan. Tetapi bisakah permusuhan ini terjadi di dalam bergenerasi-generasi? Saya tidak percaya bisa terjadi bergenerasi-generasi. Kalau dari ayah bisa turun ke anak. Dari anak maksimal mungkin turunnya sampai ke cucu. Sisanya begitu banyak anak cucu cicit yang sudah menyebar, mereka sudah tidak lagi peduli cerita tentang nenek moyang mereka. Apalagi tahu nama kakeknya. Tahu nama kakeknya saja sudah tidak mau dia peduli, dan sekarang suruh tahu cerita kakeknya yang masih hidup, benci sama siapa, lalu kawan sama siapa, dia sudah tidak mau peduli. Sekarang saya tanya, siapa yang tahu nama kakeknya? Angkat tangan. Wah, luar biasa ya. Ini orang tua semua ya. Siapa yang tahu kakeknya punya papa? Siapa namanya? Nah, ada mulai lost kan? Nah, sekarang orang kalau sudah mati lama, maka kita akan kubur cerita hidupnya. Dia pernah benci sama siapa, itu urusan dia, bukan urusan kita. Betul nggak? Tetapi heran, ada satu tokoh yang sudah pernah lahir ke dunia, yang sudah lama tinggalkan dunia, tetapi sepanjang zaman terus dibenci. Heran ya? Si A, si B sudah mati.
Lalu si C, si D semua sudah mati. Perubahan zaman sudah terjadi. Dan sampai sekarang masih ada orang yang membenci orang itu. Dan orang yang dibenci adalah Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, rekan bisnis si A sama si B sama-sama berbisnis. Waktu berbisnis mereka kawan baik. Begitu si A mulai bicara tentang Yesus kepada si B, maka si B mulai akan menjaga jarak, bukan karena dia benci sama si A, tetapi dia tidak suka Yesus yang diberitakan oleh si A. Mengapa ada pendeta yang ditembak mati? Kenapa banyak pendeta kok tidak ditembak mati? Kenapa di gereja tersebut ada pendetanya ditembak mati? Kenapa pendeta di komplek lain kok tidak ditembak mati? Apakah teroris benci sama pendeta? Jawabannya tidak. Tidak ada teroris yang benci si pendeta. Tetapi kenapakah si pendeta dibunuh? Karena pendetanya bicara tentang Yesus. Kalau pendetanya bicara tentang capcay, nasi pecel, tidak ada teroris mau sentuh dia, betul nggak? Lalu kalau pendeta bicara tentang bagaimana kita hidup baik, bermasyarakat, tidak ada peluru yang akan tembak ke dia. Tapi begitu dia sudah sebut tentang Kristus, maka dia akan dibenci dan dia akan dihabisi. Jadi orang yang membunuh si pendeta bukan benci pendetanya. Dia benci Yesus yang dikabarkan oleh pendeta. Yesus berkata, dunia akan membenci kamu. Tetapi ketahuilah mereka membenci aku terlebih dahulu. Jadi waktu semua pengikut Kristus akhirnya dibenci, mereka bukan benci si pengikutnya, tetapi benci si pengikut yang membicarakan tentang Kristus. Kalau saudara hidup mau aman, tidak usah bicara Kristus, diam saja, bicara semua yang lain, saudara akan diterima baik. Begitu sudah singgung tentang Kristus, saudara mulai akan dijauhi. Dari situ kita mengetahui, kenapa saya sama dia kawan baik, sekarang kok dia jaga jarak. Sejak Yesus kuberitakan kepada dia, dia menolak aku, bukan dia menolak aku, tapi dia menolak Kristus yang kuberitakan. Heran. Sekarang coba kita ganti Yesus menjadi tokoh yang lain. Kita bicara Tiobuki misalnya. Kalau kita ketemu satu teman kita bicara Tiobuki gitu kan. Kita bicara Kwek Cheng. Apakah orang itu langsung membenci kita dan mau menghabisi kita? Pasti tidak. Saudara bicara saja semua tokoh apa saja. Mau tokoh silat kah, mau tokoh yang pernah ada di dunia, mau Basitral kah, mau siapa saja. Setelah bahas selesai, saudara masih jadi kawan baik dia. Tapi heran, kalau saudara sentuh nama Kristus, saudara mulai akan dibenci. Jikalau Kristus bukan ada sesuatu di dalamnya, tidak mungkin orang waktu dengar tentang Kristus, lalu begitu membenci Tuhan Yesus. Saudara silakan bicara siapa saja tokoh diam sejarah, setelah bicara orang biasa-biasa. Tapi sejak bicara tentang Tuhan Yesus, orang mulai marah dan orang mulai tidak senang dan mulai menjauhi kita satu persatu, saudara. Jadi, jikalau dunia membenci engkau, dia membenci aku terlebih dahulu. Yesus kapan sih dibenci? Sejak dia dilahirkan ke dalam dunia ini, kita melihat sebelum dia berumur 2 tahun ke bawah, dia sudah sangat-sangat dibenci. Tidak ada bayi yang dibenci oleh pemimpin agama, saudara. Ada tidak bayi lahir, lalu presiden kah, pejabat kah, DPR kah, benci sekali sama anak bayi ini. Ada? Ada tidak? Tidak ada, saudara. Semua orang lihat bayi, langsung lembut hati, saudara. Lihat muka yang tidak berdosa ini. Tapi heran, waktu Yesus dilahirkan, sebelum umur 2 tahun, berarti masih 2 tahun ke bawah, Herodes begitu membenci dan Herodes mau menghabisi Yesus yang masih kecil.
Kenapa seorang raja namanya Herodes Agung? Kok takut sama seorang anak kecil? Kenapa yang namanya Herodes Agung dengan tentara, pasukan, dia bisa menggerakkan semua karyawan dan prajuritnya? Kenapa takut sama seorang anak kecil yang berumur 2 tahun ke bawah? Tidak pernah ada di dalam sejarah ada orang takut kepada seorang anak yang masih kecil. Di dalam dunia persilatan, kalau saudara melihat film-film zaman dahulu di dalam dunia persilatan, pernah terjadi cerita seperti ini, kerajaan A sama kerajaan B. Waktu kerajaan B bermusuhan sama kerajaan A, maka kerajaan B mau menghancurkan kerajaan A. Caranya dia habisi semua keturunannya. Waktu dia menghabisi semua keturunannya, tujuannya supaya kerajaan tidak turun ke semua anak-anaknya. Tujuan dia adalah menghabisi semua keturunan dari raja yang dia benci. Tetapi Yesus anak tukang kayu. Bukan dari kerajaan yang tokoh, yang hebat, yang waktu itu sangat disegani. Anak tukang kayu, ngapain gua jadi saingan sama dia? Saya orang yang sebagai Raja Herodes Agung, ngapain gua saingan sama anak tukang kayu? Maka kita lihat Yesus satu-satunya yang berbeda, yang tidak sama dengan semua pemimpin agama manapun. Tidak ada pemimpin agama yang dilahirkan di dalam keluarga yang miskin, lalu ditakuti oleh pemimpin agama, ditakuti oleh para militer-militer yang hebat. Yesus begitu dibenci. Tetapi heran, Yesus yang begitu dibenci, suatu saat orang yang membenci Tuhan Yesus, lalu hatinya dirubah oleh Tuhan, dan saat dia mengerti siapakah Kristus yang dilahirkan, saat itu dia yang dulunya benci, sekarang menjadi sangat mencintai Kristus. Oleh sebab itu kita bisa melihat banyak misionaris-misionaris dari zaman dulu, mereka rela masuk ke pedalaman, rela ditombak, rela dibunuh, demi apa? Demi Kristus yang mereka kasihi, saudara. Di dalam Alkitab kita melihat satu persatu pengikut Kristus, mereka begitu mencintai Kristus, sampai akhirnya mereka rela mati untuk Tuhan Yesus. Paulus seorang yang sangat membenci pengikut Kristus. Dia bunuh orang-orang percaya. Waktu dia bunuh orang percaya, bukan dia benci orang percaya. Maka waktu Yesus berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia benci Kristus yang dikabarkan oleh orang percaya. Karena orang percaya terus bicara tentang Tuhan Yesus supaya Kristus di stop pemberitaannya, maka orang percaya harus dibunuh. Maka dia bunuh orang percaya supaya tidak lagi bicara tentang Kristus. Tetapi orang percaya yang lain yang masih hidup, mereka lanjutkan bicara. Maka dia bunuh lagi, lalu yang lain lanjutkan bicara. Dia bunuh lagi, bunuh lagi, bunuh lagi. Dia bukan benci orang Kristen, tetapi dia benci Tuhan Yesus. Dan Yesus yang paling dibenci oleh dia, akhirnya Tuhan merubah dia menjadi orang yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Orang yang menolak Tuhan Yesus dirubah, dan Paulus memecahkan rekor. Rekor apa yang Paulus pecahkan di dalam seluruh Alkitab? Tangan dia yang pernah dipakai untuk menyeret orang percaya, bunuh orang percaya, tangan dia Tuhan pakai untuk menulis kitab suci. Dan Paulus satu-satunya rasul yang menulis kitab suci yang paling banyak. Tuhan memakai tangan orang najis, tangan orang yang membenci Kristus untuk menulis semua rahasia tentang Kristus. Inilah cara Tuhan bekerja. Ajaran yang benar adalah ajaran yang tidak mematikan musuhnya. Ajaran yang tidak benar, yaitu begitu dia rasa ini musuh, ini musuh, ini musuh, dia matikan semua. Begitu dia matikan semua musuh, kapan si musuh bisa bertobat kembali kepada ajaran dia? Contoh, saya punya ajaran A.
Lalu ada orang yang melawan ajaran saya bunuh semua. Kalau saya pakai cara bunuh semua, kapan orang yang saya bunuh punya kesempatan untuk sadar lalu percaya ajaran A yang benar? Karena saya sudah bunuh mereka. Maka semua ajaran yang pakai cara menghabisi semua musuh-musuh dia, itu ajaran pasti ada sesuatu yang bahaya di dalamnya. Di dalam kekristenan lain, waktu Paulus membunuh orang percaya tidak kejar, balik bunuh dia. Yesus tidak matikan si Saulus, tapi Yesus merubah si Saulus. Inilah ajaran yang sejati. Ajaran yang sejati bukan hancurkan, matikan. Ajaran yang sejati seperti mobil yang sudah rusak, lalu diperbaiki, menjadi mobil yang siap untuk dipakai, membawa banyak orang, dan melayani banyak orang. Kita ini seperti mobil-mobil yang sudah rusak, mobil-mobil yang siap dibuang, tetapi Tuhan masih mempercayakan pekerjaannya untuk kita kerjakan. Kita ini di dunia ini kayak sampah-sampah, saudara. Kita ditaruh di dunia, lalu kita menggarap dunia, kita mencari keuntungan untuk diri sendiri, tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Kita hidup egois, kita seperti sampah yang tidak menjadi berkat bagi orang yang lain. Sampah-sampah tertentu pun bisa jadi pupuk. Dan banyak orang di dalam hidup hampir tidak jadi pupuk bagi kiri dan kanan. Sampah-sampah tertentu bisa jadi pupuk sehingga tumbuhan bisa subur. Tapi manusia hidup begitu lama di dunia tidak menjadi berkat untuk kiri dan kanan. Dan kita ini adalah mobil-mobil rongsokan yang harusnya dibuang dan diproses ulang, dihancurkan, lalu dibentuk yang baru. Tapi Tuhan tidak hancurkan kita. Kita yang sudah rusak, kita diperbaiki, dipoles, menjadi mobil yang antik luar biasa. Di YouTube ada acara khusus, yaitu semua barang-barang rusak, dikasih fotonya, nanti dia akan perbaiki menjadi kinclong. Wah, itu acara yang luar biasa bagus. Ada misalnya gunting yang sudah kuno, lalu dipoles-poles hanya menjadi bagus. Ada yang baut yang sudah rusak-rusak, nanti dibentuk menjadi pisau kecil. Wah, itu indahnya luar biasa. Dari yang tidak mungkin bisa dipakai lagi, akhirnya menjadi satu kreasi yang begitu indah. Inilah cara Tuhan bekerja untuk kita, saudara. Nah, waktu Saulus begitu membenci orang percaya, Tuhan memakai tangannya untuk menulis kitab suci. Dan dia tulis kitab suci yang paling banyak, saudara. Dan orang yang kayak begini, kaki dia pakai untuk mengejar orang-orang percaya. Lalu tangkap, bunuh mereka. Orang percaya pergi ke kota sana, dia kejar sampai ke kota sana. Kaki yang begitu lincah, Tuhan rubah menjadi kaki yang keliling kota, keliling provinsi, yang paling banyak di dalam seluruh Alkitab. Paulus memecahkan rekor, saudara. Jadi rekor dipecahkan oleh Paulus, bukan dipecahkan oleh orang yang sudah lama menjadi pengikut Kristus. Justru dipecahkan rekor itu oleh orang-orang yang mantan orang-orang jahat. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini mencari orang-orang berdosa dan orang-orang jahat. Jikalau orang jahat langsung dihabiskan, hanya cari orang benar. Itu bukan kekristenan. Kekristenan adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia mencari orang-orang berdosa. Sejak kita mengaku saya tidak berdosa, saya orang benar, saudara tidak dicari oleh Tuhan Yesus. Yesus khusus cari orang yang berdosa. Jikalau saudara merasa aku seumur hidup biasa, aku tidak berbuat jahat, aku orang baik, aku dari keluarga baik-baik, lihat tetangga jauh lebih jahat daripada saya, kalau ada orang seperti itu, orang itu tidak dicari oleh Tuhan Yesus. Karena dia merasa dirinya orang benar. Kita ini semua orang yang sangat kotor, sangat jahat, dan sangat-sangat berdosa. Saudara kalau mau cek saudara berdosa atau tidak, gampang saudara. Waktu saudara dirugikan oleh satu nasabah atau satu klien, sikap hati kalian bagaimana? Nah, nanti
semua benih-benih dosa yang ada di dalam diri akan muncul semua. Lalu waktu ada keuntungan di depan begitu banyak. Nah, saudara bisa lihat, saudara tipe orang rakus atau tidak akan muncul situ. Kenapa banyak orang bisa ditipu, bisa ke ATM, bisa cek saldo, karena dibayang-bayangi oleh telepon dari si penipu. Ibu, ibu dapat undian Telkomsel misalnya. Berapa? 200 juta. Ibu tahu 200 juta nolnya berapa biji? Wah, dia mulai hitung-hitung. Aduh, yang benar, benar Ibu. Ibu, saya tuntun Ibu, Ibu ikuti dia. Oke, oke, oke. Berangkatlah dia sampai ke ATM, dikuras habis semua. Kenapa? Kenapa banyak orang seperti itu? Karena begitu ada keuntungan di depan, lalu manusia yang asli akan mulai mengambil satu tindakan. Tindakan apa? Tindakan mengiyakan karena ada sesuatu kerakusan dan ketamakan yang memicu dia untuk mengiyakan, akhirnya kena tipu. Kalau orang yang hidupnya tidak pernah tergiur oleh semua itu, oh ya oke, ya makasih gitu. Orang itu terhindar dari banyak resiko. Amin. Kenapa ada orang bawa uang ke dukun pelipat gandaan uang? Kenapa sih? Kenapa bawa itu ke dukun? Logika sederhana, kita lihat dong rumah dukun. Kalau dukun bisa lipat gandakan uang, rumahnya harus lebih besar dari rumahnya presiden dan rumah konglomerat di dunia. Karena setiap hari dia bisa lipat gandakan uang. Tapi kalau rumahnya masih kontrak, itu omong kosong, saudara. Saudara perhatikan, semua orang-orang yang gampang kena tipu karena ada ham di dalam dirinya, begitu melihat ada proyek besar, maka kena tipulah dia. Kalian yang ada di properti, kalian dekat sama dunia penipuan. Telepon-telepon yang masuk, banyak penipuannya, saudara. Dan penipu-penipu hebat. Dan kalian juga rentan dengan menipu orang, saudara. Kadang kalian tahu semua cara-caranya. Maka dosa kalian besar, saudara ya. Rumah yang ada sengketa, saudara bisa sulap menjadi tidak, saudara. Pokoknya tidak, aman gitu ya. Setelah di ACC, baru ketahuan. Itu jahatnya broker-broker, saudara ya. Tapi kalau dapat broker yang bagus, ya puji Tuhan gitu ya. Harap tidak terjadi di sini. Banyak dunia penipuan di sekitar kita yang akhirnya memancing kita untuk kita ikuti trik seperti mereka. Lalu bagaimana kita yang kerja di dunia broker seperti ini, kita bersikap jujur. Saudara jangan kira, kalau kiri kanan kita sudah main cara curang, saya kalau tidak ikut dia, maka saya tidak bisa bertahan di dalam persaingan. Saudara bodoh. Kenapa? Karena orang sekarang makin lama makin pintar. Begitu satu kali dia kena tipu, seumur hidup dia tidak akan bertransaksi sama tempat yang pernah tipu dia. Tetapi begitu dia layani dengan baik, meskipun lebih mahal sedikit, tetapi begitu dia percaya, apapun dia akan serahkan untuk saudara pegang. Maka Alkitab katakan nama yang harum melampaui semua, saudara. Nah sekarang kita kembali. Kita adalah orang yang berdosa. Lalu kita yang adalah orang berdosa masih berkata, saya orang benar. Sekarang saya kasih tes. Satu orang, dia bisa latihan angkat besi. Waktu dia angkat besi, 10 kilo, wah gampang. 30 kilo mulai susah. Lalu dia belajar lagi, dia angkat lagi, sampai akhirnya dia bisa angkat 120 kilo, padahal badannya cuma 80 kilo. Maka kekarlah badannya karena sering latihan. Nah, orang yang seperti ini bisa mengangkat beban di depan dia dengan begitu gampang karena sudah latihan. Tetapi ada satu barang yang hanya 80 kilo. Dia tidak mungkin bisa angkat selama-lamanya. Dia bisa angkat 120 kilo. Wah hebat. 110, wah 100 gampang. 80 kilo barang, gampang. Tapi ada satu barang yang 80 kilo, dia tidak mungkin bisa angkat.
Barang apa itu? Dia tidak mungkin angkat diri sendiri. Sekarang kita tes Holy Night. Ayo, Bapak Holy Night. Coba angkat diri sendiri. Coba. Oh, mungkin bisa. Coba. Kita lihat ya. Nah, Mulai dari mana mau terserah. goyangnya? Coba. Kaki bisa. Pegangin kaki saya satu lagi. Susah ya. Susah ya. Nggak bisa. Oke. Itu cara Tuhan menyatakan manusia dengan cara apapun, kau tidak bisa menolong dirimu sendiri. Lalu apa buktinya lagi manusia tidak bisa menolong diri sendiri? Sejak manusia dilahirkan ke dalam dunia, manusia perlu ada mamah yang ceboki, yang ganti lampin, yang pakaikan baju, yang suapin makanan sampai bertahun-tahun. Di situ membuktikan manusia tidak mempunyai satu kapasitas yang hebat. Manusia perlu belas kasihan dari orang. Lalu waktu saudara sudah sakit parah di ICU, saudara mau baringkan badan atau balikkan badan, semua sudah tidak bisa gerak. Saudara perlu panggil suster, hanya jempol yang bisa gerak. Saudara pencet, tet, karena sudah dikasih kode. Kalau pencet 2 kali, saya pengen dibaringkan ke kiri. Pencet berapa kali? Saudara perlu ada orang yang membaringkan atau membalikkan saudara. Lalu bukti lagi, waktu saudara mati, saudara tidak bisa angkat gayung, mandi sendiri. Kalau bisa, larilah semua orang di rumah sakit. Sudah mati, ambil gayung, mandi sendiri, saudara ya. Apa keramas lagi? Tidak mungkin. Saudara akan dimandikan oleh orang lain. Saudara tidak bisa langkahkan kaki, pergi ke makam, kubur sendiri, ambil tanah, tutup kepala sendiri, tidak bisa. Saudara akan digotong, digoyang-goyang, dibalik-balik, saudara akan mengikuti dia semua. Manusia begitu lemah. Dari lahir perlu bantuan orang. Sudah besar, sudah hebat, sudah kaya, angkat diri sendiri tidak bisa. Maka semua manusia kalau mengaku saya orang yang berdosa, Yesus datang cari orang seperti itu. Paulus adalah orang yang sangat berdosa, yang Yesus temukan, yang Yesus rubah, yang Yesus jadikan orang yang memecahkan rekor di dalam sejarah Alkitab. Siapa yang sangka di antara saudara-saudara di sini ada orang yang Tuhan rubah, akhirnya menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Amin. Tetapi Tuhan tidak akan pakai orang yang merasa dirinya orang benar. Oke, sekarang saya akan kaitkan dengan yang paling dibenci sama yang paling disayang. Waktu Herodes mengetahui Yesus sudah berumur 2 tahun ke bawah, dia benci luar biasa. Dia habisi semua anak-anak supaya Yesus kalau ditemukan tidak mungkin lolos. Maka caranya bagaimana? Dia tidak tahu persis Yesus umur berapa. Maka dia pakai angka 2 tahun ke bawah, semua anak kategori 2 tahun ke bawah habisi semua. Dengan cara begitu, Yesus tidak mungkin lolos dari pembantaian. Itu kebencian Herodes yang luar biasa. Ada orang yang begitu mencintai Tuhan Yesus sampai rela korbankan nyawa. Siapa orang itu? Itulah orang Majus. Orang Majus dari timur begitu mengasihi raja orang Yahudi yang dilahirkan. Mereka rela korbankan nyawa. Dari timur mereka berangkat dengan membawa begitu banyak harta benda yang mahal luar biasa, emas, kemenyan, dan mur. Mereka bisa dirampok di tengah jalan dan mereka berangkat itu memakan waktu yang sangat panjang. Ada yang menafsirkan mereka jalan mungkin hampir 1 tahun. Karena mereka terus mengikuti. Sampai akhirnya Yesus sudah berumur 2 tahun ke bawah, saudara. Dan resiko yang begitu besar mereka rela tempuh. Dan waktu mereka berangkat, mereka membawa kado sendiri. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka bisa kirim gosen, saudara. GDID gitu kan. Bisa COD atau itu ya. Dia bisa kirim paket, enggak usah dia antar sendiri. Tapi heran, orang Majus ini bawa sendiri dan dia hantar sendiri, lalu sampai ketemu Tuhan Yesus, dia kasih ke Yesus. Nah, perhatikan di sini.
Tidak pernah ada seorang anak kecil yang mendapat hadiah dari orang dewasa karena orang dewasa menghargai si anak kecil. Dengar baik-baik ya. Waktu saudara masih kecil, saudara dikasih hadiah dari tetangga, bukan tetangga hargai kalian. Tetangga kasih kado, kasih barang, kasih cincin kah, kasih emas kah, dia lihat papa dan mama kalian. Sekarang, kalian punya direktur, direktur kalian punya anak yang baru dilahirkan. Lalu sekarang sudah berumur 1 bulan. Maka dibuatlah acara ucapan syukur anak direktur umur 1 bulan. Lalu kalian yang datang, kalian akan bawa kado. Kalian bawa kado karena sungkan dan segan sama si anak yang dilahirkan. Atau kadonya kalian beli berdasarkan mama papanya ini siapa. Ada nggak orang yang datang karena sungkan sama si anak kecil ini? Nggak ada. Kado yang saudara bawa, barang yang saudara beli, berhubungan dengan siapa papa dan mamanya. Kalau papa dan mamanya konglomerat yang luar biasa, nggak mungkin kalian datang kasih gantungan kunci. Betul nggak? Ayo, siapa yang datang kasih gantungan kunci ke anak? Nang ning, nang ning, nang ning, nang ning, kasih. Beli goceng di ITC misalnya. Lalu datang lagi, lalu kasih boneka yang 10.003 misalnya. Belum dipakai sudah luntur, saudara. Pakai 2 hari botak karena bulunya rontok. Pasti hadiah-hadiah yang dibawa ini sesuai dengan papa dan mamanya. Papa dan mamanya kalau orang kaya, maka hadiah juga hadiah yang seturut dengan level papa dan mama. Lalu kasih ke anak. Waktu kasih ke anak, tidak pernah hargai si anak. Tapi lihat papa dan mama. Sekarang saya balik. Satpam di perusahaan kalian, anaknya juga 1 bulan. Kalian datang kasih kado, sungkan sama si bayi yang kecil itu. Atau kalian kado sesuaikan dengan satpam. Apa yang kalian berikan untuk satpam sama direktur sama enggak? Pasti beda toh? Kenapa? Karena kita kasih bukan lihat anak, lihat papa dan mama. Orang Majus tidak pernah tahu siapakah papa dan mamanya Tuhan Yesus. Yang mereka tahu raja orang Yahudi dilahirkan. Maka waktu dia antar semua kado emas, kemenyan, dan mur itu bukan melihat papa dan mama Yesus. Tetapi mereka melihat Yesusnya. Ini satu-satunya yang tidak pernah ada di semua manusia. Kita tidak pernah dapat hadiah karena orang lihat kita ini siapa. Orang lihat kita karena lihat papa kita ini siapa, saudara. Lihat kita yang ingusan-ingusan. Mana ada yang kasih emas, kemenyan, dan mur. Tapi orang Majus, mereka hantar sendiri. Begitu cintanya mereka sama Tuhan Yesus, mereka tidak kirim paket, mereka hantar sendiri. Lalu mereka datang, mereka sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan mereka yang datang ketemu Tuhan Yesus, setelah ketemu, mereka bisa dibunuh. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti instruksi Herodes. Herodes minta mereka balik kasih tahu Herodes, tapi mereka tidak balik. Kalau tidak balik berarti menipu raja. Menipu raja, raja kalau perintahkan kejar orang Majus, pasti ketangkap. Tidak mungkin dia bisa kabur. Tetapi orang Majus yang begitu gampang untuk dibunuh oleh Raja Herodes, Tuhan tidak izinkan Herodes menyentuh orang Majus. Sehingga tidak ada catatan orang Majus akhirnya dibunuh oleh Herodes. Dan orang Majus lebih cinta Tuhan Yesus daripada cinta kepada si Herodes yang gila itu. Satu sisi Yesus yang lahir itu begitu dibenci oleh Herodes. Sisi yang lain kita melihat Yesus begitu dikasihi oleh orang Majus. Dan orang Majus dipercaya adalah raja-raja dari wilayah timur. Lalu terakhir, bagaimana dengan yang bukan raja? Sampai hari ini, orang-orang yang begitu setia melayani Tuhan Yesus, mayoritas bukan dari kalangan orang kaya. Mayoritas dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang sederhana. Saudara melihat orang-orang Kristen di kota sama orang-orang Kristen di pelosok. Orang kota kalau kita levelkan dia, mungkin orang kota levelnya 5, orang pelosok
levelnya 10. Saya di pelosok, waktu kami sudah di tengah malam, sudah dini hari. Mobil sudah tidak bisa lewat jalan yang begitu rusak, kami harus turun, kami jalan kaki, celana kami sudah debu dan sudah putih, celana hitam ini sudah jadi putih, saudara. Dan kami jalan, tidak ada lampu. Kami pakai handphone punya lampu sambil jalan. Dan harus seberang sungai yang sudah kering karena musim kemarau. Dan kami lewat, lalu di kejauhan ada lampu yang nyala. Lalu gerak-gerak, loh ada orang. Kami juga pakai lampu yang dari handphone, dia ada lampu, dia pakai senter. Lalu lampu itu makin lama makin dekat kepada kami, saudara. Waktu dekat, orang langsung pegang golok, saudara. Dia kira kami penjahat, dia sudah pegang golok. Lalu saya ketemu dia, lalu saya berkata, "Shalom Bapak." Baru dia masukkan goloknya, saudara. Lalu saya tanya dia, "Bapak, jam seperti ini Bapak dari mana?" Saya tanya dia lebih heran lagi. "Kalian dari mana? Kami muka-muka kayak begini, ada di tengah-tengah hutan kayak begitu. Kalian dari mana?" "Oh, kami mau ke desa sana. Kami besok mau layani sekolah-sekolah." "Oh, kalian mau ke sana, itu masih jauh sekali." "Bapak dari mana?" Saudara mau tahu? "Saya baru pulang dari persekutuan doa." "Hah? Persekutuan doa? Mana ada persekutuan doa jam begini, Pak? Saya berangkat jam sore, lalu acara malam, lalu setelah selesai ada makan-makan, lalu pulang saya jalan kaki lagi." Dan dia bawa golok karena takut ada binatang buas lah atau ular lah dan seterusnya. Wah, waktu itu saya hancur hati melihat orang datang persekutuan doa, rela jalan kaki, lalu sampai persekutuan doa selesai, ada makan, lalu pulang jalan kaki lagi. Dan saya tanya, Bapak namanya siapa?" Lalu dia jawab, "Nama saya Mesias." Saya kaget lagi, saudara ya. Namanya Mesias. Orang pelosok namanya banyak yang namanya Mesias, saudara ya. Lalu waktu saya jalan sama dia, wah saya begitu terhibur dan saya merasa, Tuhan, kami orang kota tidak pernah menemukan orang yang ikut persekutuan doa jalan kaki seperti ini. Mereka imannya luar biasa. Orang kota, rumah masih satu blok minta dijemput. Enggak dijemput, enggak datang, saudara. Lalu rumahnya di komplek yang sama, datangnya terlambat. Tapi orang-orang di pelosok, iman mereka luar biasa, mereka melayani Tuhan luar biasa. Saya kalau lihat mereka di pelosok, aduh hati saya sangat terhibur. Tuhan, inilah mereka-mereka yang rohani yang terbaik. Inilah mereka-mereka yang cocok menjadi guru-guru rohani di kota-kota. Saya melihat ada orang datang dari kejauhan, dia jalan kaki. Apa yang dia angkat? Dia angkat padi, saudara. Waktu dia angkat padi, kesannya gampang. Lalu saya lihat, ngapain dia angkat padi? Ini hari Minggu, ngapain dia angkat padi? Lalu dia bawa sampai masuk gereja, dia taruh di bawah mimbar. Saya terharu. Untuk apa di padi ditaruh buat kotor-kotor kan? Lalu dijawab, ini adalah sabitan panen yang mereka sedang panen. Ini sabitan pertama. Jadi setiap kotak sawah, sabitan pertama dia sisihkan. Kotak kedua sabit sisihkan. Lalu dia ikat, hari Minggu dia bawa ke gereja. Ayo, orang kota masih lakukan gini? Saya enggak pernah ketemu, saudara. Lalu saya coba angkat berasnya. Beratnya minta ampun, saudara. Dia teng-teng begitu jauh hantar ke rumah Tuhan. Sabitan pertama, sembahkan untuk Tuhan. Yang begini saya tidak pernah temukan di kota. Lalu saya melihat ada orang bawa karung, isinya singkong. Lalu dia juga bawa, ini adalah panen singkong pertama yang dia cabut. Maka seluruh itu dia sembahkan untuk Tuhan. Sisanya baru dia pakai untuk dia makan, untuk dia jual. Yesus sangat dibenci. Bagi orang yang belum mengenal. Tapi bagi orang yang sudah mengenal, akan menjadi cintanya luar biasa. Dan sejarah mencatat, orang yang sangat-sangat mencintai Tuhan Yesus, mayoritas keluar dari orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang disentuh hatinya, lalu melayani Tuhan dengan seumur hidup, lalu mempengaruhi seluruh sejarah. Bukan berarti kalau saudara adalah orang kaya, saudara tidak masuk. Ada orang kaya, tapi mayoritas adalah orang-orang sederhana. Maka Natal, berita sukacita kepada orang-orang miskin. Berita sukacita kepada orang-orang terbuang. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Yesus yang datang ke dalam dunia ini menyatakan keilahian Kristus, sehingga kami bisa melihat Raja yang paling agung pada waktu itu. Raja itu begitu membenci Tuhan Yesus. Jikalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin dibenci oleh Herodes seperti itu. Dan jikalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin ada orang yang rela melayani Tuhan Yesus sampai hari ini. Dan tidak mungkin ada misionaris yang rela pergi dan rela korbankan nyawa untuk seorang bayi yang pernah dilahirkan lalu yang akhirnya dewasa dan pernah mati. Jikalau Yesus bukan Tuhan, tidak mungkin ada gereja dengan ada pendeta, dengan ada orang percaya yang terus akan meninggikan Kristus. Hamba-Mu berdoa biarlah melalui apa yang sudah kami dengar ini, Tuhan ingatkan kepada setiap kami, siapapun kami yang ada di tempat ini, kami perlu belas kasihan Tuhan, karena kami adalah orang yang sangat berdosa, kami tidak mungkin bisa menyelamatkan diri sendiri, kecuali Tuhan yang datang ke dalam dunia yang menyelamatkan kami. Yesus yang datang, Yesus yang dibenci, tapi Yesus tidak membenci. Yesus yang ditolak, tapi Yesus menerima orang-orang yang menolak Dia, menyelamatkan Dia, memakai Dia, dan mengutus Dia. Tuhan, pakailah setiap kami, biarlah selama kami masih ada kesempatan hidup di dunia, kami mengenal yang sang benar, kami mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.